Saya dapat terima kabar dari FIFA bahwa rencana agenda drawing Piala Dunia pada 31 Maret 2023 di Bali itu ditunda. Nah, di sini breaking news dari Extra Time Indonesia, yaitu drawing Piala Dunia U20 Indonesia yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 31 Maret 2023 harus ditunda oleh FIFA. Piala Dunia U20 Indonesia terancam dibatalkan. Seperti ini. Kenapa? Karena FIFA meminta jaminan bahwa 24 peserta yang akan datang dijamin benar-benar aman. Terima informasinya agak sedih juga gitu kan. Kenapa? Kita dari 2019 sudah menyiapkan semuanya, kita sudah mengorbankan sampai kompetisi dikorbankan, tapi kemudian karena isu-isu politik yang beredar saat ini, pelaksanaan drawing Piala Dunia pada 31 Maret 2023 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal kita sudah mempersiapkan betul loh, yaitu untuk menyambut Piala Dunia, menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023 ini. Dan penyambutannya pun dilakukan sangat panjang sekali, yaitu mulai tahun 2019 yang lalu. Tetapi gara-gara isu politik seperti ini, akhirnya drawing Piala Dunia U20 yang dijadwalkan pada 31 Maret akhirnya di sini ditunda oleh FIFA dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya di sini jadi inget ya, pada saat itu saya membaca berita, yaitu bahkan Gubernur Bali juga menolak kedatangan timnas dari Israel. Nah makanya inilah, di dunia olahraga itu memang menjunjung sportivitas. Jangan dikaitkan apapun politik dengan olahraga, politik dengan sepak bola, itu sungguh sangat tidak boleh. Karena kalau kita memandangnya dari segi politik, maka tidak akan ketemu. Sportivitas itu tidak akan tercapai lah kalau kita memandang dari sisi politik. Karena olahraga itu adalah bentuk sportivitas. Kita harus menerima kekalahan, kita harus menerima kemenangan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dicampur adukkan dengan politik yang ada, yaitu tentang olahraga sepak bola ini. Ya memang sih, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu memang pandangan politik Indonesia. Tetapi ini kan sudah beda lagi. Ini adalah momentum Indonesia di kancah internasional. Bayangkan kalau momentum ini hilang dan bahkan oleh FIFA ditunda dan bahkan berujung terancamnya batal Indonesia menjadi tuan rumah. Bayangkan, kita sudah kehilangan momentum yang sangat baik, yaitu Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Bayangkan kalau besok misalkan Piala Dunia U20 sukses digelar di Indonesia, maka Indonesia bisa dipastikan bisa mendapatkan event-event besar nasional lagi. Karena memang Piala Dunia adalah momen yang paling berharga mengenalkan Indonesia di kancah internasional. Bayangkan Piala Dunia itu banyak pasangan mata yang akan menuju di Indonesia. Bayangkan, jadi sangat disayangkan lah kalau gara-gara timnas Israel, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Di sini ada berita dari Travel Detik, yaitu Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan menolak timnas U20 Israel untuk bermain di wilayahnya pada Piala Dunia U20 2023. Dia menjelaskan alasan penolakan itu. Bali menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dihelat 20 Mei hingga 11 Juni tahun ini. Venue ajang itu ada di 6 kota berbeda, yakni Palembang, Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Gianyar. Israel menjadi salah satu kontestan Piala Dunia 2023 itu dari 24 timnas yang akan unjuk gigi. Masuknya timnas Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia menjadi pro dan kontra. Padahal sini juga jelas lah tidak ada hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Israel. Dan ini juga pada waktu itu Indonesia juga menegaskan lah tidak akan berdampak lah pada dukungan ke Palestina. Tidak akan berdampak, walaupun Israel ke Indonesia tidak akan berdampak pada hubungan ke Palestina. Bahkan juga dubes dari Palestina, tidak masalah timnas Israel main ke Indonesia, karena dubes Palestina sadar betul ya, karena itu adalah hajatan dari FIFA selaku penyelenggaranya, dan Indonesia adalah tuan rumah. Jadi selaku tuan rumah yang baik, kita harus memberikan yang terbaik lah bagi tamu-tamu. Jadi saya sangat setuju sekali lah dengan pendapat dubes Palestina pada waktu itu, yaitu pisahkan antara politik
dan olahraga. Saya sangat setuju sekali. Nah, di sini kami menolak karena Israel melakukan gangguan atau penjajahan terhadap Palestina, kata politikus PDIP itu di Karangasem seperti dikutip dari Detik Bali. Koster bahkan telah melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang isinya penolakan tim kesebelasan Israel bertanding di Pulau Dewata. Alasannya kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia. Kemungkinan penyebabnya gara-gara ini juga. Drawing Piala Dunia U20 yang sebelumnya direncanakan 31 Maret harus ditunda oleh FIFA. Dari berita ini, yaitu dari This Way, yaitu mengatakan terungkap alasan FIFA tunda drawing Piala Dunia U20 di Bali. Ternyata ini masalahnya. Yaitu di sini koordinator Save Our Soccer Akmal mengatakan bahwa dunia kini tengah menyorot Indonesia akibat ulah penolakan timnas Israel oleh kelompok orang. Menurutnya Indonesia dianggap intoleran, tak sesuai dengan semangat sportivitas di dunia olahraga, yakni menepikan isu politik dan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya baru dapat kabar dari FIFA, drawing 31 Maret di Bali ditunda. FIFA minta jaminan 24 peserta aman, baru drawing akan diadakan, kata Akmal di Pulau 2 Senayan pada Sabtu 25 Maret. Karena isu politik saat ini, akhirnya drawing Piala Dunia 31 Maret ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, sambungnya. Akmal berharap dengan adanya penundaan ini jangan sampai FIFA justru mengambil keputusan yang merugikan Indonesia. Pemerintah harus benar-benar langsung membantu, ujarnya. Akmal juga meminta kepada para supporter yang hadir di kegiatan ini untuk mendorong pemerintah cepat turun tangan sehingga Piala Dunia U20 tetap terlaksana seperti jadwal semula. Kita harap pemerintah ambil keputusan terkait masalah ini hingga pada akhirnya kita tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Penolakan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia kian menggema dari berbagai kalangan di Indonesia. Untuk diketahui, timnas Israel resmi menjadi bagian peserta di ajang Piala Dunia U20 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Namun, upaya pemerintah Indonesia yang ingin mengangkat citra sepak bola ke tingkat internasional melalui ajang turnamen sepak bola besar tersebut nampaknya bakal gagal. Adapun ajang sepak bola besar itu rencananya akan digelar mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di 6 daerah kota di Indonesia. Ya, semoga sajalah drawing Piala Dunia ini bisa digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 31 Maret. Dan semoga saja pemerintah bisa cepat mengatasi permasalahan ini dan langsung bisa menegosiasi kembali dan bisa menjamin keamanan ke-24 peserta. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Penolakan kehadiran timnas Israel oleh sekelompok orang di Indonesia berdampak pada persiapan Piala Dunia U20. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali mengatakan bahwa dunia kini tengah menyorot Indonesia. Menurutnya, Indonesia dianggap intoleran, tak sesuai dengan semangat sportivitas di dunia olahraga, yakni menepikan urusan politik dan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya baru dapat kabar dari FIFA, drawing 31 Maret di Bali ditunda. FIFA minta jaminan 24 peserta aman, baru drawing akan diadakan, kata Akmal Mahrali di Pulau 2 Senayan pada Sabtu 25 Maret. Karena isu politik saat ini, akhirnya drawing Piala Dunia 31 Maret 2023 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Akmal berharap dengan adanya penundaan ini, jangan sampai FIFA justru mengambil keputusan yang merugikan bagi Indonesia. Pemerintah harus benar-benar langsung membantu, ujarnya. Akmal juga meminta kepada para supporter yang hadir di kegiatan ini untuk mendorong pemerintah cepat turun tangan, sehingga Piala Dunia U20 tetap terlaksana seperti jadwal semula. Kita harap pemerintah ambil keputusan terkait masalah ini, hingga pada akhirnya kita tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, imbuhnya. Penolakan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 kian menggema dari berbagai kalangan di Indonesia. Diketahui timnas Israel resmi menjadi bagian peserta di ajang Piala Dunia U20 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Adapun ajang sepak bola besar itu rencananya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di 6 kota di daerah. Sementara itu, Sekjen Presidium Nasional Supporter Indonesia,
Richard Supriyanto menegaskan, para supporter berkomitmen mendukung perhelatan Piala Dunia U20 2023 di Jakarta, di Indonesia. Kesuksesan penyelenggarakan turnamen sepak bola dunia kelompok usia 20 tahun itu bisa menjadi citra positif supporter sepak bola tanah air. Menurut Richard, kesempatan menjadi tuan rumah jangan disia-siakan. Untuk itu, ia meminta Piala Dunia U20 sebagai event sepak bola diminta tidak dicampuri dengan urusan politik. Umumnya, supporter bisa membedakan kegiatan olahraga dengan politik. Jadi jangan ragukan kecintaan supporter terhadap sepak bola. Tegasnya, berikut ini adalah daftar 24 peserta Piala Dunia U20. Indonesia tuan rumah, Irak, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Gambia, Nigeria, Senegal, Tunisia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Brasil, Kolombia, Ekuador, Uruguay, Fiji, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Israel, Italia, Slovenia. Bahkan diketahui Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan menolak timnas U20 Israel untuk bermain di wilayahnya pada Piala Dunia U20 2023. Dia menjelaskan alasan penolakan itu. Bali menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dihelat pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun ini. Venue ajang itu ada di 6 kota berbeda, yakni Palembang, Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Gianyar. Israel menjadi salah satu konstantan Piala Dunia 2023 itu dari 24 timnas yang akan unjuk gigi. Masuknya timnas Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia menjadi pro dan kontra. Koster termasuk yang menolak kedatangan timnas Israel. Dia menyebut menolak timnas Israel U20 bertanding di Bali saat Piala Dunia U20 karena Israel menjajah Palestina. Kami menolak karena Israel melakukan gangguan atau penjajahan terhadap Palestina, kata politikus PDIP itu di Karangasem seperti dikutip dari Detik Bali. Koster bahkan telah melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang isinya penolakan tim kesebelasan Israel bertanding di Pulau Dewata. Alasannya kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, tulis Koster dalam surat beredar bernomor T00426-11470 Sekret. Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali. Kami, Pemprov Bali, menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali. Bahkan sanksi Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bakal diganjarkan kepada Indonesia jika drawing Piala Dunia U20 2023 batal dilangsungkan pada 31 Maret di Bali. Koordinator Save for Soccer, Akmal Marhali pun membeberkan info terbaru terkait ajang tersebut. Ini saya baru dapat kabar dari FIFA, drawing 31 Maret di Bali ditunda. FIFA meminta jaminan 24 peserta aman, baru drawing akan diadakan, kata Akmal Marhari di depan peserta diskusi supporter Timnas Indonesia bertajuk Suara Supporter Piala Dunia U20 Harga Mati, dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Maret 2023. Menurutnya, upaya pemerintah Indonesia mengangkat citra sepak bola ke tingkat internasional ambruk akibat ulah sebagian orang atau kelompok yang menolak kehadiran timnas Israel. Timnas Israel akan ikut serta di ajang Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ajang besar itu akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di 6 kota di Indonesia. Akmal meminta kepada para supporter sepak bola Indonesia untuk bersama-sama mengawal agar Piala Dunia U20 tetap bergulir, sebab kesempatan menjadi tuan rumah yang sudah diminta sendiri oleh pemerintah lalu disetujui FIFA dan sudah pula dipersiapkan, sayang jika harus dibatalkan.
Dalam sepak bola, supporter adalah nyawa dari permainan sepak bola. Beberapa waktu kebelakang, banyak pro dan kontra yang muncul di masyarakat terkait perhelatan U20 di Indonesia, berkaitan dengan keikutsertaan timnas Israel. Satu hal yang harus kita ingat, tugas kita sebagai supporter adalah mengawal Piala U20 2023 sampai tuntas. Sesuai judul diskusi kita sore ini, Piala Dunia U20 harga mati, ucapnya. Sementara itu, FIFA meminta jaminan keamanan bagi seluruh peserta Piala Dunia U20 2023. Ditengarai permintaan FIFA soal jaminan keamanan itu terkait masifnya penolakan terhadap satu peserta Piala Dunia U20 2023 timnas Israel. Akmal Marari juga angkat bicara terkait maraknya penolakan timnas Israel yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Akmal menyayangkan perihal penolakan yang didasari masalah politik dicampur adukan dengan olahraga, dalam hal ini sepak bola. Seperti diketahui, secara politik memang Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam hal ini, Akmal mengatakan seharusnya semua pihak sama-sama mensukseskan gelaran Piala Dunia U20. Pasalnya, proses menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tidaklah mudah. Mulai dari mengajukan penawaran, kemudian FIFA menerima hingga akhirnya FIFA mempercayakan Indonesia menjadi tuan rumah. Bahkan juga diketahui Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menilai tidak ada yang salah dari timnas Israel bermain dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Gus Yahya, kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 belum tentu merugikan Palestina. Saya nggak ada masalah, belum tentu Palestina rugi kalau Israel datang ke sini. Apakah Palestina rugi? Enggak juga. Yang terpenting memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan multilateral, kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 24 Maret. Gus Yahya berpendapat membela Palestina sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan cara teriak-teriak lalu tidur. Dia ingin ada solusi yang dapat menguntungkan bagi Palestina, bukan melarang timnas Israel berlaga di Indonesia. Sekarang rame-rame FIFA soal penolakan Israel dan lain-lain. Saya sebetulnya berharap ketika ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu apa? Kemana arah dari solusi, kata Gus Yahya. Dia juga menambahkan penolakan kedatangan timnas Israel tidak berguna bagi Palestina. Terlebih lagi penolakan tersebut hanya teriak-teriak tanpa tahu tujuan serta manfaat untuk negara yang dibela. Pelaksana tugas PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Mujair Effendi telah merespon surat Gubernur Bali Iwayan Koster tertanggal 14 Maret perihal penolakan timnas Israel bertanding di Bali untuk Piala Dunia U20 tahun 2023. Menurut Mujahir, dirinya sudah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Bali Iwayan Koster terkait surat tersebut. Saya sudah terima dan sudah komunikasikan dan sudah diskusi. Kesimpulan saya dan semoga kesimpulan saya sama dengan Pak Gubernur bahwa surat tersebut masih koma. Pokoknya koma itu belum titik, ujar Mujahir. Mujahir juga menyampaikan terkait masalah Israel yang akan bermain di Piala Dunia U20 ini akan terus dikomunikasikan dengan baik, ujarnya. Lantas, apakah Indonesia bisa terkena sanksi dari FIFA? Informasi drawing Piala Dunia U20 ditunda dikabarkan oleh salah satu pengamat sepak bola nasional. Pria yang juga menjadi koordinator Save Our Soccer itu sudah mendengar adanya informasi penundaan drawing Piala Dunia U20 2023. Kata Akmal, kabar penundaan ini bisa menjadi alasan FIFA untuk memberikan sanksi besar bagi Indonesia. Bahkan, bisa saja FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Saya dengar rumor bahwa acara official drawing Piala Dunia U20 di tanggal 31 Maret batal. Meski santer, tapi saya masih cari info terus. Dan jika info itu benar, maka Indonesia pasti kena sanksi, di-ban oleh FIFA, ujar Akmal di depan peserta diskusi supporter timnas Indonesia bertajuk Suara Supporter Piala Dunia U20 Harga Mati di Jakarta pada Jumat 24 Maret.
Oleh karena itu, Akmal meminta kepada para supporter sepak bola Indonesia untuk bersama-sama mengawal agar Piala Dunia U20 tetap bergulir.